Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia telah mencapai titik terdidih yang sangat nyata, terutama setelah agresi militer Amerika Serikat ke Venezuela dan penyitaan kapal tanker Rusia. Tindakan Amerika menjadi suatu pematik dunia di ambang perang besar. Hanya dalam hitungan hari di awal tahun 2026, situasi di Amerika Latin berubah menjadi medan tempur. Presiden Donald Trump memerintahkan apa yang disebutnya sebagai operasi penegakan hukum, serangan militer besar-besaran ke Venezuela. Laporan menyebutkan Nicolas Maduro telah dipindahkan secara paksa. Rusia mengecam keras tindakan ini sebagai agresi ilegal terhadap kedaulatan sekutu dekatnya. Bagi Moskow, serangan Amerika Serikat ke Venezuela adalah ancaman langsung terhadap kepentingan energi dan strategis mereka di belahan barat. Reaksi Rusia tidak main-main. Moskow telah mengaktifkan protokol siaga tempur. Kabar beredar bahwa rudal-rudal nuklir Rusia telah bergerak dari posisinya di awal tahun ini. Sebagai respons, Amerika Serikat menerangkan pesawat kiamat mereka, komando udara yang dirancang untuk tetap terbang saat perang nuklir terjadi. Yang membuat situasi lebih genting adalah fakta bahwa perjanjian nuklir terakhir, New START, akan berakhir pada 5 Februari mendatang. Tanpa perjanjian ini, tidak ada lagi penghalang bagi kedua raksasa ini untuk saling menodongkan hulu ledak nuklir tanpa batas. Rusia dan Presidennya Vladimir Putin memerintahkan para pejabat untuk mengajukan proposal mengenai kemungkinan dimulainya kembali uji coba nuklir sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Donald Trump pada pekan lalu yang tampaknya mengisyaratkan Amerika Serikat akan memulai kembali uji coba atomnya sendiri. Di sisi lain dunia, perang di Ukraina memasuki tahun keempat. Meskipun ada spekulasi bahwa konflik ini mungkin berakhir di paruh pertama 2026, eskalasi di Venezuela justru memperumit segalanya. Rusia kini terjepit secara ekonomi karena cadangan negara mereka terkuras habis akibat sanksi dan perang. Penyitaan tanker Marinera adalah serangan telak pada armada bayangan Rusia, tulang punggung ekonomi perang Putin. Tanpa uang dari minyak, Kremlin dipaksa memilih, menyerah atau melakukan serangan balasan yang lebih brutal untuk memecah perhatian Amerika Serikat. Di saat situasi di Amerika Latin belum reda, Amerika Serikat bahkan terang-terangan mengalihkan perhatiannya ke Greenland. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a name. Alasan pertama Amerika adalah keamanan nasional. Di dunia militer, Greenland dijuluki sebagai kapal induk yang tak bisa tenggelam. Letaknya berada di tengah-tengah antara Amerika Utara, Eropa, dan Rusia. Siapapun yang menguasai Greenland, menguasai langit Arktik. Radar di Pitufik mampu mendeteksi peluncuran rudal dari dalam wilayah Rusia dalam hitungan detik. Tanpa Greenland, sistem pertahanan rudal Amerika akan memiliki lubang besar. Namun ada faktor baru, China. Meskipun China tidak memiliki wilayah di Arktik, mereka mendeklarasikan diri sebagai negara dekat Arktik. Mereka mencoba membangun bandara dan infrastruktur di Greenland melalui perusahaan BUMN-nya. Bagi Washington, membiarkan China menaruh kaki di Greenland adalah mimpi buruk keamanan yang harus dicegah dengan cara apapun, termasuk mengambil alih kedaulatannya. Alasan kedua, jauh lebih menggiurkan. Kekayaan alam. Greenland diyakini memiliki cadangan rare earth elements atau logam tanah jarang terbesar di dunia. Material ini adalah nyawa bagi teknologi modern. Mulai dari chip smartphone, baterai mobil listrik, hingga jet tempur siluman. Saat ini, 80% pasokan dunia dikontrol oleh China. Dengan menguasai Greenland, Amerika bisa memutus ketergantungan mereka pada China selamanya. Tak hanya itu, di bawah lautnya tersimpan cadangan minyak dan gas yang masif.
Seiring mencairnya es, jalur pelayaran baru di utara akan terbuka. Jalur ini bisa memotong waktu tempuh perdagangan global secara drastis, dan Amerika ingin menjadi penjaga gerbang di jalur baru ini. Jika Greenland berhasil dibajak Amerika, situasi akan tambah memanas, dan Rusia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kekuatan penuh diprediksi akan berlanjut dalam persaingan memperebutkan energi di masa yang akan datang, dan pintu gerbang Perang Dunia III terbuka lebar. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Indonesia mempersiapkan diri dengan situasi yang memanas seperti sekarang? Tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi sasaran target berikutnya karena kekayaan alam yang kita miliki. Kita harus tahu bahwa peristiwa dunia yang sedang terjadi bersumber dari persaingan memperebutkan energi terbarukan. Januari 2026 baru saja dimulai, namun dunia sudah terasa seperti tong mesiu yang siap meledak. Diplomat masih bekerja di belakang layar, tapi deru mesin jet dan mesin perang di laut tidak bisa diabaikan. Apakah diplomasi akan menang, ataukah kita sedang menghitung mundur menuju kehancuran total? Satu hal yang pasti, tatanan dunia yang kita kenal telah berubah selamanya dalam semalam. Terima kasih telah menonton, tetap waspada, dan mari kita berharap untuk perdamaian.